Kami di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Tiba di bulan Agustus, bulan yang penuh makna, khususnya bagi kami seluruh masyarakat, seluruh warga, seluruh bangsa Indonesia. Karena di bulan ini dan bahkan di sepanjang bulan ini, banyak di antara kami, bahkan hampir seluruh warga Indonesia berbondong-bondong mengingat dan merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Dan biarlah dalam setiap hidup kami pun juga dapat memaknai arti kemerdekaan itu. Tidak hanya secara lahiriah, namun juga batiniah. Tidak hanya secara jasmaniah, tetapi juga secara rohaniah. Kami dapat memaknai arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan biarlah setiap kami yang sudah dimerdekakan ini oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, juga dapat semakin mengerti, memahami, dan menerapkan kemerdekaan yang sesungguhnya sebagai pribadi yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan pagi ini kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan yang kiranya juga dapat semakin memberi pemahaman yang baik dan benar, serta menguatkan, juga mengubahkan setiap hidup kami, sehingga apa yang kami perbuat, apa yang kami jalani di dalam kehidupan kami benar-benar mencerminkan sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Pakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, dengan segala keterbatasan hamba-Mu, Engkau Tuhan yang maha sempurna, yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Dan biarlah setiap firman yang kami pelajari pada pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya, baik mereka yang ada di ruangan ini maupun mereka yang mendengarkannya secara online maupun secara rekaman video nantinya. Terima kasih Tuhan, sertai berkati waktu kami selama beberapa menit ke depan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi dan memberkati kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Bulan Agustus, kita sudah melewati setengah tahun lebih di tahun 2022. Tanpa terasa, ya toh? Tanpa terasa bagi mereka yang bersyukur dalam segala keadaan. Neng bagi orang yang senengane sambat ya rasane abot, ya toh? Rasane abot gitu. Tapi bagi mereka yang selalu mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan, rasanya dino iki kok cepet. Nah gitu, berbeda. Nah berbicara mengenai kemerdekaan, seperti yang saya sampaikan di dalam doa, bahwa kita pun juga sudah dimerdekakan oleh yakin pora atau jane? Yakin pora lek wis merdeka. Kita semua sudah dimerdekakan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita yang tadinya tertawan oleh dosa, kita yang tadinya harus menanggung setiap upah dosa itu, yang tadinya harusnya binasa dan tidak terselamatkan, tidak tertolong, ditebus olehnya melalui darah yang kudus yang tercurah di atas kayu salib. Maka firman Tuhan berkata bahwa kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak. Dalam firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa kita adalah sahabat. Begitu luar biasanya kita diangkat oleh Tuhan. Sebab itu mari kita tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang sudah diberikan itu.
Sebagaimana juga para pendiri bangsa ini berharap supaya setiap warga negara Indonesia yang sudah hidup di dalam kemerdekaan tidak menyia-nyiakan kemerdekaan itu. Betul? Pun juga demikian halnya dengan kita. Sebab itu setiap kita harus menang atas setiap godaan. Mengapa? Karena kita sudah merdeka. Makanya bulan Agustus ini temanya menang atas godaan. Dengan nats temanya terambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya, alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu tahu, terlebih dahulu paham, terlebih dahulu mengerti janjane apa wae to. Sebenarnya apa saja yang bisa menggoda kita? Akeh, Pak. Lek dikotbane kabeh sedina ora rampung. Maka saya meringkasnya menjadi 3 bagian. 3 bagian besar. Rangkumannya, intinya, dasarnya, sarana yang dipakai oleh iblis untuk menggoda iman kita. Apa saja itu? Mari kita terlebih dahulu membuka dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata dalam perikop pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Perikop ini sesungguhnya sudah dibahas dalam PA kemarin Jumat. Menjadi pokok bahasan yang menarik. Ada banyak pertanyaan, ada banyak pernyataan yang mungkin tidak akan saya sampaikan di sini karena terlalu panjang dan terlalu kemana-mana nantinya. Apa-apa saja yang kemarin dibahas. Namun kalau mau lebih paham lagi ya besok, berarti Jumat bulan depan, minggu pertama, Jumat pertama ikutlah PA. Jadi biar ngerti bahasanya sejauh apa. Nah, kembali ke dalam firman Tuhan khotbah pada pagi hari ini. Apa-apa saja yang dipakai oleh iblis untuk menggodai manusia. Belajar dari pencobaan yang dialami oleh Yesus sebagai manusia yang 100% di padang gurun. Sebab apa yang diujikan oleh Yesus adalah gambaran atau ringkasan tentang apa yang menjadi kelemahan manusia pada umumnya.
Karena iblis menyerang di saat-saat Yesus sedang lemah. Mengapa saya katakan lemah? Karena Yesus lagi lemes-lemese dalam tubuh jasmaninya. Kenapa lemes? Karena habis berpuasa. Ketika ia lapar, orang lapar itu kemarin dalam PA saya katakan, manusia, mungkin termasuk salah satunya kita, manusia kadung luwe, itu kadang ora iso mikir. Logikane putus. Hawane kudu nesu. Njen apa mboten? Ya atau enggak? Kalau masih bisa mengontrol diri ya bagus. Tapi kebanyakan kepancing siti panas. Dan itu sering terjadi. Baik di rapat perancang, ketika rapat-rapat di BPD dimanapun lek rong sarapan terus rapat, kui hawane kudu emosi. Hawane kudu nesu karena rong sarapan. Neng lek bar sarapan, hawane kudu ngletak. Nah, serba salah toh. Dalam kelemahan itulah iblis mencoba untuk menyerang dan menggodai dan berusaha membuat Yesus jatuh. Nah, apa-apa saja. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, dalam ayat yang kedua sampai yang ketiga, di dalam kelaparannya iblis mengatakan kepada Yesus, "Kowe kan sekti. Lek kamu lapar, batu itu ubahlah menjadi roti." Tentu itu menjadi solusi bagi kelaparannya. Karena saat lapar yang dibutuhkan apa? Hah? Kalau jenengan lapar yang dibutuhkan, tapi ono wong lek lapar tidur. Daripada aku keluar gitu. Apa meneh sing lagi berjuang diet, engko lek aku bengi-bengi lek luwe, engko aku maem daripada tambah lemu. Mending aku turu. Padahal lek luwe ya ora iso. Serba salah toh. Karena lapar itu obatnya makan. Iblis menyerang kebutuhan. Iblis menggoda seolah-olah itu benar-benar kebutuhan. Beruntungnya Yesus yang adalah manusia juga adalah Allah, yang tahu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu jawaban Yesus. Artinya apa? Di dalam segala kelaparan, di dalam segala kelemahan kita, seringkali iblis menawarkan sebuah solusi, membungkusnya seolah-olah itu yang kita butuhkan. Ya toh? Itulah yang terjadi. Uang. Siapa manusia yang tidak butuh uang? Tetapi banyak manusia yang jatuh karena makanan pun sama. Berapa orang, berapa keluarga yang bertikai, bahkan saling membunuh karena makanan. Pernah tahu tak ceritain, entah dulu lama sekali dek mana goro-goro rebutan gedang sak tundun, adik kakak bacok-bacokan. Itu real, itu fakta. Berapa orang yang mengatasnamakan kelaparan, dia menghalalkan segala cara, kemudian merampas, merampok, mencuri. Ketika ditangkap, kenapa kamu mencuri? Karena untuk makan. Ya makan anak istri. Ya makan siapapun, termasuk untuk dirinya sendiri. Jadi apa? Iblis membungkusnya supaya terlihat seolah-olah
semua itu yang dibutuhkan supaya kita bisa menghalalkan segala cara. Demikian juga iblis menggoda Yesus Kristus supaya Yesus menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya ketika dia sedang lapar. Nafsu kepada lawan jenis. Sebagai manusia yang normal, apalagi sudah menikah, hubungan intim suami istri itu hal yang wajib, bukan lagi wajar tapi wajib. Karena apa? Salah satu kebutuhan. Setuju? Pasti, pemenang wong lanang ya. Tidak menutup kemungkinan gitu. Perempuan juga sama. Tetapi banyak orang yang mengatasnamakan kebutuhan itu untuk memenuhi hawa nafsunya. Yang selingkuh lah, yang tumbas lah, dengan alasan apa? Saya tidak terpenuhi oleh istri. Wanita ada enggak? Ada. Saya tidak terpenuhi oleh suami. Suamiku loyo, suamiku ora kuat dan lain sebagainya. Lagi-lagi iblis membungkusnya dengan sebuah kebutuhan yang seolah-olah kita boleh melakukannya. Wong kue butuh, lakonono. Untuk uang firman Tuhan berkata akar segala kejahatan adalah untuk makanan firman Tuhan berkata kalungkanlah pisau pada lehermu. Aja pong nak pong no, itulah bahasa saya. Mumpung enak, mumpung ono. Semua Alkitab sudah tuliskan supaya kita tidak terjebak kepada sesuatu yang dibungkus seolah-olah itu adalah kebutuhan. Beberapa waktu lalu saya katanya pernah cerita juga, kita bahas di jam doa atau KPW atau PA, saya lupa. Atau bahkan mungkin sudah saya sampaikan di khotbah. Perkembangan terbaru oknum militer yang membayar orang untuk menembak istrinya di Banyumanik. Ya dah? Setelah semua terungkap, setelah semua terkuak, setelah semua tertangkap. Jadi itu bukan percobaan pembunuhan untuk yang pertama kalinya, sudah keempat kalinya. Pernah diracun, pernah disantet istrinya itu. Kenapa? Kenapa? Alasannya tahu kenapa? Daun muda. Will wanita idaman lain. Sampai pada akhirnya dia memutuskan menyewa orang untuk menembak istrinya. Tanpa dia sadar tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan sudah dengar kabar akhirnya? Berakhir dengan tragis. Ketika semua orang suruhannya yang dibayar tertangkap, terungkap semua, tetapi dia hilang. Dalam hilangnya itu dia sempat menemui Will-nya untuk mengajak kabur, lari, hidup bersama. Tragisnya Will-nya emoh. Aku isi dibelan-belani ya, wong lanang. Will-nya tidak mau. Saking stresnya mungkin ya, saking depresi dia pulang kembali ke rumah orang tuanya, kalau tidak salah di daerah Kendal. Ya, Kendal, kalau ada yang tahu beritanya? Di Kendal. Dan ditemukan bunuh diri. Bunuh diri. Dalam keadaan tewas. Tragis. Nafsu.
gelap mata dengan mengatasnamakan kebutuhan. Banyak manusia itu yang tidak puas karena sifat dasarnya manusia tidak pernah puas. Sudah dikasih Tuhan, mintanya lebih. Semakin dikasih, semakin merasa kurang. Ya toh? Butuhmu ya apa toh? Butuhmu piro? Butuhku itu saulan pokok 5 juta cukup Tuhan. Ya wis, nyoh. Lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat apapun Tuhan cukupkan 5 juta. Ning cek kurang, itu menungso. Itu manusia. Hingga akhirnya lewes ngono apa yang menghalalkan segala cara. Hati-hati. Iblis bisa mengemas godaan itu berupa kebutuhan. Terkadang manusia juga mengatasnamakan keinginan sebagai kebutuhan. Asine mung pengene dia sendiri, tapi alasannya butuh. Sebab itu kita perlu bijak supaya bisa membedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Jangan pernah menghalalkan segala cara walaupun kita sedang butuh. Tuhan tahu kalau kita sedang butuh. Tugas kita hanya meminta kepada Tuhan dan berusaha semaksimal kita. Sisanya serahkan Tuhan. Wes toh, saya pribadi itu yakin Tuhan itu tidak pernah membiarkan anaknya kelaparan. Tuhan itu tidak akan membiarkan anaknya terjatuh, tergeletak. Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Ingat loh, kita itu anaknya. Orang yang amin? Ya ora apa-apa. Lek ora yakin ya ora apa-apa, ning lek aku yakin. Kita itu anaknya. Mana ada orang tua yang tega membiarkan anaknya luwe? Mana ada orang tua yang membiarkan anaknya dipermalukan? Mana ada orang tua yang membiarkan anaknya terlantar? Tidak ada. Itu orang tua manusia, terlebih ini adalah tuh. Jadi lek masalah butuh ora usah khawatir. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, sisanya serahkan ke Tuhan. Loh Pak Julius enak, sembarang ono, jare sapa? Ora perlu tak sebut nih kurangku kaya apa. Ning kita semua mengalami kelemahan kekurangan kita masing-masing. Gitu loh. Kekurangan uang kami itu sering. Apa meneh nyuwun sewu. Tanda kasihku ini dibayar mung separuh jian sampai sekarang. Ya toh? Betapa kurangnya saya. Ini enggak sindiran loh, tapi menunjukkan bahwa aku pun juga mengalami kekurangan. Makanya saya bisa ngomong, ra usah khawatir. Aku ora khawatir. Boleh bojoku ya, tapi lah aku ora. Monggo sing ngolah keuangan istri saya. Tapi saya pun yakin dia pun juga enggak khawatir. Karena sampai hari ini, sampai kemarin kami masih bisa makan. Berarti apakah hari ini tidak bisa makan? Bisa, neng memang rong sarapan. Waduh toh? Karena wis dijanjeni bariki sarapan pecel. Mukan aku rak sarapan. Daripada gue kewaregen. Tidak usah khawatir. Setiap kita mengalami pergumulan kekurangan kita masing-masing. Tetapi saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita berjuang seorang diri. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang kelima sampai dengan yang keenam, Yesus Kristus dibawa ke bubungan bait Allah, neng dure bait Allah, ndek soto, ndek ngene atap bait Allah untuk apa? Kue nibo. Jatuhkanlah dirimu, bukankah kue iki anak Allah? Bukankah Tuhanmu akan menyuruh malaikatnya untuk menatang engkau, menangkap engkau? Bukankah kamu maha kuasa? Tetapi Yesus menjawab, jangan cobai Tuhan Allahmu. Apa yang iblis serang? Ketika manusia merasa dia hebat, ketika manusia merasa dia berkuasa, disitulah iblis memanfaatkannya. Bagian kedua yang
yang iblis serang adalah kemampuan manusia, kekuasaan manusia. Sejak manusia diciptakan, manusia sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengelola seluruh bumi beserta isinya. Saking berkuasane Adam dan Hawa jatuh. Wes dilarang tetapi tetap dilakoni. Banyak manusia pada zaman sekarang sampai hari ini karena merasa dirinya hebat, karena merasa dirinya punya power, karena dia merasa punya kekuasaan sebagai manusia, maka dia terjatuh. Tapi tenang Pak, saya kan bukan pejabat, RT pun bukan. Jangan salah, untuk berkuasa tidak harus menjadi pejabat. Setiap kita punya power, setiap kita punya kuasa. Betul? Suami punya kuasa sebagai kepala rumah tangga di rumah. Maka jangan heran kalau banyak suami yang merasa segala sesuatunya kudu manut dia. Lah ora manut aku ora. Memanfaatkan kekuasaannya untuk menekan anggota keluarganya yang lain. Merasa harus paling dihargai, tetapi tidak mau menghargai. Istri, apakah istri tidak bisa merasa berkuasa? Bisa. Apa? Kekuasaan istri itu apa? Apalagi zaman sekarang yang katanya emansipasi wanita, bahwa setiap wanita boleh bekerja. Merasa mungkin pendapatannya lebih besar dari suami. Merasa mungkin ora tak bantu, ekonomi kita tidak akan berjalan. Mongko paham ono aku. Mongko aku pun kudu dinot. Sebagai orang tua juga seringkali merasa berkuasa. Banyak orang tua yang anti kritik karena merasa apa? Pernah ada orang tua dulu yang mengatakan kepada saya, walah lele, ibarat mangan semongko kowe iki rong mangan sak daginge, jek mangan kulite tok. Saya pernah digitukan. Merasa dia paling berpengalaman, pada dalam hati saya, kamu tidak berpengalaman tetapi kamu bodoh. Mengapa saya katakan bodoh? Ngopo mangan semongko kok saka kulite, sedangkan yang enak adalah dagingnya. Ya loh? Walah lele kowe iki mau ibarat mangan semongko iki ora cik mangan kulite, ora mangan sak daginge. Lah ngapain? Mangan kulite itu ngapain? Enggak usah sok bijak lah, saya batinku mau ngono. Ning ora tak tantang wong-wong tua daripada tadi berkoro. Kadang orang tua itu semakin sepuh, ya tak ingatkan, baik yang sudah sepuh atau yang akan, pasti kita akan mengalami sepuh kalau Tuhan mengizinkan. Aja rumangsa bener. Ora selamanya tiang sepuh niku leres. Nah, matur nuwun Bagong. Betul enggak? Saya pernah cerita atau saya lupa di mana cerita, di dalam persekutuan pokok juga. Almarhum Mbah Kong saya yang dari ibu saya dulu sebelum beliau meninggal itu pernah berpesan kepada anak-anaknya. Waktu itu saya masih kecil, saya diceritani oleh ibu, oleh tante saya juga. Bapak wis sakit-sakitan. Bukan tidak mungkin kalau suatu saat pasti akan dipanggil Tuhan lebih dulu. Karena Mbah Kong saya dulu sesek asma. Punya penyakit asma, sudah keluar masuk rumah sakit sering. Maka dia berpesan kepada anak-anaknya, lek bapak sedo, ibumu tulung dijogo. Lek ibumu salah, teguren. Nah ini yang penting, kalimat penting. Karena tidak selamanya orang tua itu benar. Ya toh? Jina betul. Tetapi masalahnya pada zaman sekarang sering kita temui, dan semoga tidak terjadi di antara kita. Banyak orang tua yang merasa paling benar.
Ditegur emoh, dilurusne emoh, apa meneh dikritik. Ya pokoknya nah gitu. Engko terus ujung-ujungnya sing dipakai alasannya apa? Lho jenenge wong tuwa ki ya balik koyo bocah ya dadi maklumono, njaluke dimaklumi. Aneh to. Nah, hati-hati ya. Yang sudah sepuh ataupun yang akan menuju ke sepuh. Jangan sampai kita seperti itu. Biasakan sejak dini ketika anak menegur. Kalau memang kita salah, ya mintalah maaf. Ya ubahlah sikap. Terkadang orang tua pun perlu diajari anak. Apalagi kita itu dengan anak kita pasti beda generasi, beda zaman. Ada gap zaman yang cukup luas dengan anak-anak. Di mana seringkali orang tua itu tidak mengikuti perkembangan itu. Sehingga perlu diajari juga oleh anak supaya bisa menyesuaikan diri. Nggak ada salahnya orang tua itu nyelondoi kalau bahasa Jawa itu. Nyelondoi anak. Tulung dong bapak, tulung dong ibu ajari. Piye to carane? Itu bukan sesuatu yang hina. Ya, itu orang tua. Anak rasa merasa berkuasa. Wah, kadang rumongsone wis paling berbakti dengan orang tua. Bapak ibu le ora tak blonjo iki lho, ora iso urip. Nah, ada ndak yang gitu? Saya pikir kok ono. Anak-anaknya seperti itu. Rumongsone paling berjasa untuk orang tuanya. Padahal kalau dihitung-hitung dengan apa yang sudah orang tua berikan kepada mereka dari kecil sampai dewasa, balik modal wae ora gitu loh. Ya toh? Ya toh? Balik modal wae ora gitu. Tapi rumongsone anak itu paling berbakti, paling mengerti orang tua. Hati-hati ketika kita dipercayakan satu kuasa oleh Tuhan. Jangan merasa hebat. Jangan merasa punya power. Jangan merasa bisa mengendalikan semuanya. Kita pun sama memiliki kelemahan seperti manusia yang lainnya. Yang masih membutuhkan pertolongan, tuntunan, arahan, kritikan, masukan dari manusia yang lain. Ya. Kita tahu, kita percaya, kita yakin kita masuk surga karena kita sudah diselamatkan. Amin. Tapi bukan berarti siapapun yang tidak seiman dengan kita lantas kita musuhi. Puji Tuhan wong kembang arep ora ana sing kaya ngono kuwi. Gitu. Jangan. Apakah itu keluarga, apakah itu tetangga atau siapapun, jangan ojo rumangsa bener, mundak keblinger. Wong sing rumangsa bener ki biasane malah keblinger. Karena rumangsane bener, mung rumangsane. Asline ya mbuh. Ngono. Urung tentu, mung rumangsane. 2. Kekuasaan. Power. Kehebatan sebagai manusia. 3. Dalam ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Kemudian setelah orang mempan di cobaan pertama dan kedua, kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi, kemudian diperlihatkan seluruh kerajaan dunia dengan segala kemegahan. Manusia itu mudah silau dengan kemewahan. Manusia itu mudah silau dengan keindahan dunia. Apapun itu bentuknya. Kekayaankah? Kemewahankah? Pesta porakah? Mabuk-mabukankah? Atau apapun juga bentuknya. Segala sesuatu yang berlebihan, kecanduan terhadap apapun, termasuk hobi, termasuk pekerjaan sekalipun, ketika kita sudah mulai lebih memprioritaskan itu semua daripada kita memprioritaskan Tuhan, hati-hati. Iblis sedang mengarahkan kita kepada kemewahan dunia. Karena ketika iblis menggoda Yesus, dia berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadamu asalkan engkau sujud menyembahku. Tujuan iblis jelas.
Supaya setiap manusia tidak lagi menyembah Tuhan. Supaya manusia tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Maka semua keindahan dunia itu ditawarkan. Ya, tinggal gereja, jabatanmu tak unggah nih. Ya, pindah agama, gajimu tak unggah nih. Sesok tak nikahi, ning awakmu kudu melu agamaku. Untung wis seiman. Pindah nek gereja karo aku ora apa-apa padha pindah gereja ni. Lek iso rene luwih apik. Nek kono kan wis akeh, kene jek sepi hari ini wae. Ya toh? Itu menjadi iming-iming khususnya wanita. Hei wanita. Hei. Wanita ya. Ojo gampang digoda wong lanang apa meneh sing rasa iman, ya Nduk ya. Itu mung gemerlapnya dunia. Yang memang sengaja iblis taruh supaya kita tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Apapun itu. Kalau minggu buka dagangan biasanya rame-rame nih. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk berjualan apakah itu makanan atau apapun di hari Minggu. Karena orang Minggu itu biasanya libur sok cari sarapan karena mempomprai ngiras neng jobo. Banyak yang kayak gitu. Siapa yang kalau Minggu mesti masak? Khususnya wong Kristen. Minggu isu mesti neng gereja loh. Ora sempat masak, engko balik gereja ngiras. Lek wong Kediri ngarani andok bakso, itu berarti ngiras bakso kalau orang Semarang bilang. Andok bakso, andok sego goreng. Andok itu makan di tempat ya padha kayak ngiras gitu. Ya lah. Tetapi sayangnya juga banyak orang Kristen yang rela tidak beribadah karena apa dagangannya rame lek Minggu. Ya loh. Laris lek Minggu. Tetapi saya sangat bersyukur ketika saya tahu bahwa banyak orang Kristen juga yang rela ibadah sik lagi dodolan. Salah satunya Pecel Punten yang ada di Kediri itu, dia orang Kristen ternyata. Padahal Minggu itu rame-rame, dia Pecel Puntennya pasti rame. Sok kapan-kapan nek jenengan ke Kediri tak ajak mampir. Saya pernah cerita juga tau itu. Semboyannya minjing mampir malih nggih. Minjing mampir malih nggih gitu. Setiap kali orang habis belajar gitu, Beijing mampir malih nggih gitu. Itu semboyannya mereka. Tetapi Minggu buka siang jam 11. Kenapa? Mereka ke gereja dhisik. Ning cepake luwih akeh, ning enteke luwih gasik daripada hari-hari biasa. Tuhan tidak mau berhutang. Ketika anaknya memprioritaskan dia, maka Tuhan tidak pernah mau berhutang. Amin. Itu keyakinan saya. Maka tidak pernah ada yang salah, tidak pernah ada yang rugi ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam apapun, baik ibadah, baik perpuluhan, baik apapun. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan tidak pernah mau berhutang. Tetapi siapa yang merelakan Tuhan untuk kemewahan dunia, justru dia tidak akan mendapat apa-apa. Pasti tidak akan mendapat apa-apa. Sudah banyak terbukti. Dan firman Tuhan pun mengaminkan itu. Siapa yang mencari dia tidak akan pernah mendapatkan. Apa itu? Kemewahan dunia. Segala sesuatu yang bersifat berlebihan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Itulah kemewahan dunia. Sebagaimana iblis menggoda Yesus dengan segala keindahan dan kemegahan dunia, demikian juga iblis akan menawarkan kepada kita segala keindahan dan kemewahan dunia. Bahkan dengan cara-cara yang instan. Gampang toh mau nyembah aku? Gampang kok. Pengen sugih gampang. Mau ngrasa ndonga
Nggak usah lagi berdoa dalam nama Yesus, nggak usah. Penak toh, orang nanggung waktu. Cukup wes duitmu akeh. Orang perlu donga sujud karo nangis dengkule kapalan gitu. Ada sing dengkule kapalan. Karena akeh donga. Lek saya jelas rak kuat. Rak kuat lutut aku mendengane lungguh duduk ketika berdoa karena dengkulku tahu meslek. Pak Pri juga saya yakin gak akan kuat berlutut. Karena yang terpenting itu bukan lututnya, tetapi bagaimana sikap hati kita yang menyembah tunduk kepada Tuhan, itu yang terpenting. Bukan fisiknya. Jadi aku gak pernah berlutut berarti doaku gak diterima. Bukan fisiknya, tetapi hatinya yang menyembah kepada Tuhan. Mesake sing sepuh-sepuh to ya lek kabeh dikokon berlutut secara fisik. Kok sing sepuh aku ora kuat. Begitu. Tapi lek suwi-suwinan donga ya ayo. Duduk lo ya. Duduk lo, ora berlutut lo, duduk lo. Seringkali iblis memakai cara yang instan supaya dapat mengalihkan pandangan kita dari Tuhan dan mencegah kita untuk mengandalkan Tuhan. Hati-hati dengan segala sesuatu yang instan. Tinggalkan iman, tinggalkan ini dan itu. Selama itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan, itu yang iblis mau. Apapun itu bentuknya. Yang ketiga, kemewahan dunia. Tiga hal itu yang secara garis besar membawahi berbagai macam bentuk dosa. Yaitu dalam segi kebutuhan, dalam segi kekuasaan, power, kehebatan sebagai manusia, dan di dalam segala macam kelebihan, kemewahan, keindahan dunia. Tiga itu membawahi banyak dosa di bawahnya. Yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, nanti entek waktu. Ini aja udah lama. Tapi kita perlu waspada atas tiga hal itu. Kita perlu mengerti, kita perlu memahami dan menghindari. Yen wis rumangsa duwe power, duwe kuasa, apalagi mungkin entah suatu saat dipercaya jadi raketang, jadi Pak RT, jadi Pak RW kek. Hati-hati. Lo jangan salah lo. RT pun banyak yang menyalahgunakan kekuasaannya lo. Betul enggak? Ini tidak menuduh, tetapi banyak bukti karena banyak kasus terungkap di TV, ditayang nih. Banyak RT, RW bahkan sampai ke lurah mungkin ya. Yang ketika dum-duman BLT, dum-duman sembako, sing entuk sapa? Sing entuk sapa? Dulure. Dulure. Itu namanya penyalahgunaan kekuasaan. Gek dadi RT wae KKN. Wong kaya ngono lek nyalonke anggota DPR aja dipilih. Wis ora masuk. Ya. Tak masuk. Mbok iso dadi RT kaya piye gitu. Kadang ya ditumbalke dadi RT. Pilih wong kuwi ben kapok ben ngrasakne. Salah. Aja ngono, untuk sesuatu yang bersifat untuk masyarakat, kebaikan masyarakat ya aja numbalke orang. Ya lek wong sing tumbalke bener lek ora. Ya akhirnya kan kita sendiri yang ngrasakne to. Ya kuwi wayahe entuk BLT sing entuk dulur-dulure. Kita yang butuh bahkan seringkali ora entuk. Mek protes, wis salahmu mbok pilih. Protes karo sapa? Nyurati presiden hanya karena BLT-ne didumni dulure RT. Makanya ada rumah-rumah yang mewah-mewah tulisannya penerima BLT itu kan. Lah kuwi dulure RT. Lek gak dulure RW kuwi. Wis sugih sampai entuk kuwi tulisannya ini menerima BLT kuwi. Sing omah gedhe mbah-mbah malah ora entuk. Karena dulure RT. Ini ranudo RT loh ya, RT di negara Nigeria sana. Indonesia ora ono ngopi kabeh. Enek siji loro ning aku ya ora kenal sisan gitu. Wis bene jarke. Mung enek TV. Hati-hati, itu bisa menjadi sarana iblis untuk menggoda iman kita. Sebelum akhirnya kita nanti lanjut ke dalam tema menang atas godaan, ya bagaimana caranya, piye gampange dan sebagainya, kita perlu paham dulu apa saja yang menjadi godaan iman kita. Biar ini menjadi berkat, menambah pemahaman,
juga memberi masukan, menguatkan, mengingatkan kita agar hidup kita benar-benar, oh gila Pak Tugiono ini bener wong wis merdeka, jebulo. Tercermin dari itu. Oh gila Yuda, orang yang sudah dimerdekakan. Kan banyak nih orang Indonesia jarine wis merdeka. Neng kabeh-kabeh sembarang-barang cik kurang, beras larang, minyak larang, jarine merdeka. Ora tau ndelok berita wong. Nek Amerika Serikat kalau kolab, padahal merdekanya lebih dulu Amerika. Bensin itu tiap hari naik di Amerika. Wis rasa ngomong kuwi itu bukan batasan wilayah saya. Aku yo ora mudeng ngertine mung lewat berita. Tapi intinya jangan sampai iman kita yang sudah dimerdekakan terus jadi ada omongan gitu jarine wis merdeka. Jarine wis diselametne. Kok uripe cek kaya ngono? Kok uripe cek nglakoni dosa? Kok uripe cek keset ning gereja? Kok uripe cek ora gelem perpuluhan? Kok uripe ora tau donga? Ah kitabe yo ketoke kok nyar terus. Aku macane nek nggone HP kok Pak. Oh ya wis. Barang dicek HP ini historine ora ono. Tahu histori, sejarahnya, riwayatnya. Itu ono riwayate. Lho lah kosong mung 3 tok riwayate, berarti memang rata diwaca. Kuwi dibuka pas nang gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita akan tunduk kepada dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini mengingatkan, menguatkan kami serta menambah pengetahuan juga pemahaman kami tentang hal-hal yang perlu kami hindari, hal-hal yang perlu kami waspadai supaya kami tidak jatuh dalam dosa dan kalah atas apa yang menjadi godaan iblis bagi kami semua. Bagaimanapun juga kami tetap mau berjuang supaya hidup kami tercerminkan sebagai pribadi-pribadi yang sudah dimerdekakan, sebagai pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan dan ditebus dengan darah yang kudus. Hambamu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudusmu menuntun, memberi hikmat dan memberkati mereka yang mendengarkannya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan dalam namamu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur.